Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu dan pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tujuan dan kegunaan sosiologi. Yang pertama kita akan belajar mengenai perencanaan sosial, kedua penelitian, ketiga pembangunan, ketiga pemecahan masalah sosial, keempat peran sosiolog. Pada layar terlihat ada 4 gambar yang berbeda. Gambar-gambar tersebut merupakan contoh bagaimana tujuan dan kegunaan sosiologi. Pada gambar kiri atas, kita bisa melihat ada gambar perkotaan, di mana juga ada gedung yang tinggi dan ada rumah-rumah masyarakat yang terdapat di pinggiran kali gitu ya. Pada gambar sebelah kanan ada gambar ilustrasi mengenai pemberdayaan masyarakat. Ini ada bisa dilihat itu ada bagaimana pemberdayaan masyarakat dilaksanakan. Pada gambar kiri bawah ada gambar seorang peneliti yang sedang melaksanakan penelitian di masyarakat pedalaman. Pada gambar sebelah kanan, ada gambar seorang guru yang sedang menjelaskan materi mengenai sosiologi. Nah, ini berkaitan dengan peran sosiolog. Nah, kita akan mengulik lebih jauh mengenai tujuan dan kegunaan sosiologi dan hubungan keempat gambar ini. Di sini terdapat mind map yang bisa membantu kita dalam berpikir. Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menganalisis kegunaan sosiologi, kedua, mendeskripsikan peran sosiolog. Yang pertama, fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi yang pertama adalah dalam perencanaan sosial. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, terdapat sebuah poster. Perencanaan sosial merupakan kegiatan mempersiapkan masa depan individu di masyarakat. Tujuannya untuk mengatasi kemungkinan munculnya masalah-masalah yang terjadi saat adanya perubahan. Perencanaan sosial bersifat antisipatif, maksudnya bersifat mencegah, mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Fungsi dalam sosiologi dalam perencanaan sosial ini untuk mengetahui perubahan yang ada di masyarakat. Perencanaan juga disusun atas berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat, faktual ya. Yang ketiga, perencanaan sosial digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Yang keempat, mengetahui perkembangan masyarakat, baik kota maupun desa. Yang kelima, memahami perkembangan masyarakat baik desa maupun kota. Jadi kita bisa lihat pada gambar sebelah kiri adalah gambar poster ataupun itu bisa disebut ini ya, himbauan untuk kita melawan corona gitu. Ini bagian dari perencanaan sosial di bagaimana dengan adanya himbauan ini bisa mempengaruhi masyarakat untuk menaati agar tidak semakin banyak penyebaran virus COVID-19. Nah, ini bagaimana caranya dengan menggunakan gambar yang menarik sehingga lukisan yang menarik sehingga masyarakat tergugah untuk antisipasi dalam penyebaran COVID dengan menggunakan masker, menaati protokol kesehatan. Fungsi sosiologi yang kedua adalah fungsi sosiologi dalam penelitian sosial. Penelitian merupakan usaha untuk meningkatkan ilmu. Nah, tujuan sosiologi dalam penelitian memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat, juga melihat mengenai gejala yang ada di masyarakat. Dengan penelitian akan diperoleh rencana penyelesaian masalah yang baik. Nah, ini data dari penelitian sosiologis ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini juga bagaimana nanti misal nih ada kenakalan remaja, itu bisa
ataupun masalah pengangguran itu bisa diselesaikan dengan masalah sosial. Ataupun pada masa pandemi COVID-19 ini ya, ada masalah-masalah yang timbul seperti ada stigma yang negatif pada para pengidap virus COVID-19 itu juga bisa diselesaikan dengan sosiologi. Bagaimana sosiologi nanti memberikan solusi agar masyarakat itu tidak dikucilkan gitu ya. Nah, selanjutnya fungsi sosiologi penelitian sosial dalam penelitian sosial. Yang pertama, mempertimbangkan gejala sosial yang terjadi yang timbul di masyarakat. Kedua, memahami pola tingkah laku masyarakat. Yang ketiga, ini berpikir rasional dan bersikap hati-hati dalam melihat sesuatu. Yang keempat, melihat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ada perubahan apa nih? Sebelum masyarakat ada pandemi dan setelah pandemi COVID-19 ada perubahan apa? Yang kelima, untuk memahami simbol, kode, dan berbagai istilah yang menjadi objek penelitian. Fungsi sosiologi yang ketiga dalam pembangunan. Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan dengan terencana dan terarah. Proses pembangunan tentunya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun material. Dalam pembangunan, sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Nah, ini ada tahap-tahap pembangunan. Yang pertama, perencanaan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan data-data yang relatif lengkap, seperti pola interaksi sosial, kelompok sosial, lembaga, dan stratifikasi sosial. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan perlu diadakan pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan sosial di masyarakat. Caranya dengan mengadakan penelitian terhadap pola kekuasaan, wewenang yang ada di masyarakat dan melakukan pengamatan terhadap perubahan itu sendiri. Yang ketiga, tahap evaluasi, yaitu bagaimana dampak dari pembangunan, keberhasilan pembangunan, dan tentunya lalu evaluasi ini akan ada perbaikan-perbaikannya. Nah, kalau kita bisa melihat di gambar sebelah kiri ada gambar, itu gambar dari ibu kota ya, ibu kota Jakarta. Kita bisa melihat bagaimana ada pembangunan yang begitu pesat sehingga banyak gedung-gedung tinggi, tapi juga di, lain sisi ada masyarakat yang masih hidup di lingkungan yang, kumuh atau slum area ya. Ini kan bisa dilihat ada kesenjangan di sana. Nah, pembangunan diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang masih berada di slum area, sehingga bisa untuk memperbaiki hidupnya. Nah, sosiologi juga melihat itu menjadi sebuah perencanaan. Jadi, kita bisa dilihat sini bagaimana sosiologi melihatnya. Sosiologi melihat ini bagaimana ini diperlukan nih untuk meningkatkan taraf hidup. Lebih jauh, sosiologi juga melihat bagaimana agar taraf hidup masyarakat di slum area ini meningkat. Nah, selanjutnya fungsi sosiologi dalam mengatasi masalah sosial. Nah, itu apa itu masalah itu ya? Coba kita lihat, masalah itu merupakan keadaan yang kesulitan atau yang sesuatu yang perlu diselesaikan. Masalah sosial muncul, karena kesenjangan di masyarakat itu sendiri ya, karena ini berkaitan dengan nilai dan lembaga kemasyarakatan. Kenapa disebut masalah sosial? Karena mengganggu keharmonisan masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu perlu ada solusi agar ada kestabilan, keharmonisan di masyarakat. Metode pemecahan masalah sosial ada 3. Yang pertama antisipatif, tindakannya bersifat mencegah serta mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Yang ketiga, metode represif, tindakan agar membuat jera pelaku pelanggaran. Yang ketiga, metode restitutif. Nah, ini tindakan yang berupa pemberian penghargaan atau reward kepada seseorang yang menaati hukum. Ya, nah di sini bisa dilihat ya sebelah kiri ada cyberbullying, ada berbagai cyberbullying. Ini kan suatu masalah sosial. Nah, ini perlu diantisipasi, perlu ditindaklanjuti jika terjadi suatu cyberbullying di media sosial, seperti itu. Nah, ini peran sosiolog yang pertama sebagai konsultan kebijakan. Nah, prediksi sosiologi itu bisa membantu dalam
memperkirakan kebijakan yang terjadi. Nah, misal ini para sosiolog di gambar sebelah kiri atas, ada para sosiolog yang sedang mendiskusikan pengaruh dari kebijakan sosial. Kita seperti melihat PPKM nih. PPKM ini kebijakan sosial kan. Dampak dari PPKM ini apa? Nah, itu bisa dilihat oleh sosiolog. Oh, pendapatan masyarakat berkurang, mobilitas berkurang, terus juga apakah PPKM bisa meningkatkan kemiskinan? Sosiolog juga bisa melihat hal tersebut. Selanjutnya, sosiolog sebagai ahli riset. Nah, ini mencari data kehidupan sosial masyarakat. Tujuannya untuk apa? Tentu untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat, memberikan penjelasan-penjelasan atas fenomena yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya juga sebagai sosiolog bisa menjadi seorang praktisi. Nah, ini tentang bagaimana sosiolog tidak hanya menjadi di belakang layar ya, tapi juga terjun langsung melaksanakan perencanaan sendiri, juga melaksanakan kegiatan yang ada di masyarakat. Yang keempat, sebagai guru atau pendidik. Ya, ini mencari data kehidupan sosial masyarakat. Guru atau pendidik ini tentu mengajar ya. Bagaimana guru dan pendidik ini seperti guru-guru yang mengajarkan berbagai ilmu sosiologi. Nah, apakah ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di Google Classroom ataupun chat melalui WhatsApp. Dan jangan lupa juga untuk tetap belajar menggunakan buku teks ya. Karena tentunya apa yang Bapak sampaikan tidak semua bisa tersampaikan. Ini hanya poin-poin penting dalam tujuan dan kegunaan sosiologi. Maka dari itu sangat penting untuk tetap membaca buku teks ataupun membaca handout. Yang pertama, nah ini kembali lagi ke 4 gambar ini. Lantas apa hubungan dari keempat gambar ini? Hubungannya adalah, ini adalah contoh dari tujuan dan kegunaan sosiologi. Bagaimana sosiologi bisa untuk membuat taraf hidup masyarakat lebih baik lagi. Sosiologi bisa menjelaskan berbagai fenomena-fenomena sosial di masyarakat. Sosiologi bisa memberdayakan masyarakat agar bisa mandiri, agar masyarakat tidak bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah, agar masyarakat bisa mengembangkan sumber daya alamnya, sumber daya manusia, sehingga bisa berdikari. Kalau anak-anak pernah mendengar soal bagaimana kampung kampung yang memang wisatanya maju merupakan hasil dari masyarakat itu sendiri. Juga peran sosiolog sebagai guru bisa memberikan ilmu kepada anak didik, sehingga anak didik juga bisa mengembangkan ilmu sosiologi itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, mungkin itu dulu terkait materi tujuan dan kegunaan sosiologi. Jika ada pertanyaan dan silakan bertanya di Google Classroom ataupun di WhatsApp. Dan juga jangan lupa untuk tetap membaca buku teks agar materi yang disampaikan materi yang dipelajari semakin baik. Semangat belajar ya.